Apakah hari ini kau bersyukur dengan segala nikmat yang telah diberikan? Udara yang kau hirup itu dari. Tapi seandainya burung itu sudah ditangkap oleh manusia, dimasukkan ke dalam kurung, dalam sangkar, walaupun sangkarnya itu terbuat dari emas, setiap harinya dibuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kita pertemukan kita dalam dunia maya ya. Dunia ya, cerita akhirat nyata, bahwa sesungguhnya setiap manusia ini menginginkan kebahagiaan ya. Seluruh manusia di dunia ini tidak ada sedikit pun yang ingin sukses, ingin bahagia. Namun hari ini manusia mencari kebahagiaan, tempat kesuksesan menurut nafsunya masing-masing. Padahal sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ingin bahagia, ingin berjaya, ingin sukses hanya mengikuti cara Rasulullah SAW. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diganggu gugat sampai kiamat bahwa manusia, seluruh manusia ini, dari kalangan jin maupun manusia, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan hanya dalam amal agama sempurna, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Para sahabat adalah contoh yang terbaik. Mereka telah sukses dunia akhirat, bahkan Allah telah ridho pada mereka. Kenapa? Seluruh kehidupannya mengikuti cara baginda Rasulullah. Maka umat akhir zaman ini pun kalau ingin bahagia dunia maupun akhirat, maka harus ikuti para sahabat, orang-orang yang telah sukses dunia dan akhirat. Sebagaimana kita kalau ingin sukses dalam dunia pertanian, maka kita ikuti orang yang telah sukses dalam dunia pertanian. Orang yang sukses dalam dunia perfilman, maka kita mengikuti mereka. Orang yang sukses dalam dunia permusikan, perkantoran, maka kita ikuti, beritibar pada mereka. Nah, maka kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, tidak ada cara lain kecuali mengikuti cara baginda Rasulullah SAW. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin bahagia. Orang kaya ingin bahagia, orang miskin ingin bahagia, pejabat ingin bahagia, rakyat biasa ingin bahagia. Cuman perkaranya di manakah letak kebahagiaan itu? Maka Allah hantar nabi-nabi kekasihnya, 124.000 nabi, untuk menunjukkan manusia bahwa siapa yang ingin sukses bahagia dunia akhirat hanya ikut nabinya ya. Selain dari luar itu adalah kegagalan. Nampaknya ada, tapi hakikatnya tidak ada. Hanya bohong, hanya semu, hanya fata morgana ya. Sebagaimana kita lihat kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy ya, orang-orang kafir, orang-orang muslim. Mereka ini untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa, mereka rela mengorbankan dirinya untuk mengelilingi dunia. Ada yang mereka rela ini bercapek-capek, susah payah, mengeluarkan uang, mereka keliling dunia ke pantai-pantai, mengelilingi pantai-pantai yang ada di dunia ini. Ada yang rela mereka mengelilingi dari gunung ke gunung untuk mendapatkan apa? Hakikat kebahagiaan. Bahkan sampai ada orangnya yang sekarang lagi ngetren, mereka ini berenang di lautan ya. Mencari kebahagiaan dalam lautan ya. Ketenangan ya. Ujung-ujungnya apa? Mereka cuma dapatkan kecapean. Habis itu setelah selesai tidak ada ketenangan, sesaat saja. Kesenangan yang menipu sesaat, habis itu mereka gelisah lagi, mencari lagi ya. Mau kemana lagi ya? Besok mau kemana? Besok mau kemana? Itulah yang dirasakan kita hari ini. Kalau sebelum hidayah, pintu hidayah Allah buka pada hati-hati manusia. Sebagaimana kita pernah lihat di pantai Kuta, di pantai-pantai itu, kalau kita lihat turis-turis ini mereka berjemur ya. Katanya mereka berjemur di atas matahari, bilang I am very happy, I am very happy. Padahal kalau kita lihat
Padahal matahari panas. Ya. Apa happy-nya di mana? Bahagianya di mana? Ya. Tidak ada kebahagiaan di situ. Nah, sebagaimana ulama beritahukan, oleh contohkan, sebagaimana kebahagiaan seekor ikan, maka ikan ini kalau ingin bahagia mau tidak mau harus di dalam air. Jangan coba-coba seekor ikan ini berpikir ingin keluar dari air. Ya. Bagaimana kalau ikan ingin keluar dari air, maka akan binasa dia. Ya. Begitu juga kebahagiaan seekor kucing. Ya. Kucing ini bahagia, hidup jaya, bahagia harus di darat. Nah, jangan mentang-mentang berpikir karena makanannya di laut. Ya. Kucing ini berpikir ingin hidup di laut, maka akan binasa dia. Ya. Begitu kebahagiaan seekor burung di mana? Di udara. Ya. Dari pohon ke pohon, dari ranting ke ranting, dari udara, dia akan merasa bahagia. Ya. Tapi seandainya burung itu sudah ditangkap oleh manusia, ya, dimasukkan ke dalam kurung, dalam sangkar, walaupun sangkarnya itu terbuat dari emas, setiap harinya dibuatnya, diberi makanan yang enak, minuman tiap hari, pasti dan pasti burung itu tidak akan bahagia, karena kebahagiaannya bukan dalam sangkar. Dia akan merasa gelisah. Ya. Begitu kebahagiaan seekor cacing, cacing ini harus di kotoran, di lumpur. Ya. Maka dia akan bahagia dalam lumpur, dalam becek-becek. Ya. Tapi seandainya cacing itu diambil, ditemukan manusia, ya, ditaruh di ubin, di tel, maka dia akan gelisah, tidak akan benar. Nah, begitulah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kebahagiaan seluruh makhluk ada pada tempatnya, ada fitrahnya masing-masing. Nah, sekarang di manakah letak kebahagiaan manusia? Ya. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ila yaumil kiamat. Dan tidak akan bisa diganggu gugat. Maka jika manusia ingin bahagia dunia akhirat, mereka harus amalkan agama secara sempurna, ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara kafah, khulu fis silmi kafah. Ya. Masuklah Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Ya. Maka kalau kita sudah dalam amal-amal agama, maka Islam akan kita mendapatkan ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang hakiki. Ya. Yang tidak bisa dirasakan kecuali kita mengalaminya. Ya. Dan semua itu butuh hidayah. Ya. Nah, semua manusia hidayah, perkara hidayah perkara yang mahal. Ya. Kita lihat sekarang di mana-mana orang ini bingung, ya, mencari di manakah artis-artis bingung, ya. Para aktor-aktor, pemain sinetron, pedagang bingung, polisi bingung, tentara bingung, mau kemana hidup ini? Ya. Padahal Allah SWT sudah katakan, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Ya. Sesungguhnya pada diri Rasul adalah ada contoh suri tauladan yang patut kita ikuti. Ya. Maka kalau kita mau ingin jaya dunia, maka siapa lagi yang harus kita ikuti? Ya. Nah, jangan ikuti profil-profil penampilan orang-orang non muslim. Ya. Orang-orang yang belum ada jaminan. Ya. Hari ini kita lihat siapa kan? Gaya hidup siapa yang kita ikuti sekarang? Ya? Cara hidup siapa yang kita hidup? Cara pikir kita bukan cara pikir Nabi. Cara pakaian kita bukan pakaian Nabi. Ya? Cara tidur kita, cara bergaul bukan cara-cara yang dianjurkan oleh syariat Islam. Tapi kita mengikuti orang-orang yang di luar Islam. Ya? Inilah keadaan umat sekarang, Islam sekarang ini. Mereka lebih bangga dengan gaya-gaya penampilan orang-orang Yahudi daripada penampilan Islami. Ya. Dan ini pakaian-pakaian sunnah, pakai surban, pakai jubah, ini bukan pakaian ulama, bukan pakaian Habib, tapi ini pakaian profil Islam. Pakaian yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang sahabat, kita lihat profilnya habaib bagaimana. Ulama-ulama, kiai, wali-wali bagaimana. Mereka mengikuti, ya, profil Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari sampai tidur kembali, ya, bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, mereka mengikuti. Hari ini kita, ya, mau pakai yang berpenampilan profil Islami, kita malu. Ya. Belum ada kekuatan. Kenapa? Karena faktor lemahnya iman, karena faktor cinta dunia. Ya. Nah, maka itu, ya, saya pribadi mengajak bagaimana kita ini, bagaimana kita back to sunnah, ya.
kembali saja ke sunnah, back to masjid, kembali kita memakmurkan masjid. Bagaimana agar kita akan berjaya, kelak akan berjaya di dunia maupun di akhirat ya. Nah, itu sebagaimana sahabat kan, mereka telah sukses di dunia dan akhirat, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabi'uhum bi ihsan. Sungguhnya orang-orang yang awal masuk Islam adalah orang para muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti dari belakang. Allah telah ridho dan mereka pun ridho kepada mereka. Maka kita ini yang hidup di penghujung akhir zaman, siapa lagi yang harus kita ikuti, kita itibai ya, kecuali kita harus kembali ke cara baginda Rasulullah SAW. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwa umat akhir zaman ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali dengan perbaikan cara orang-orang terdahulu. Siapa itu orang terdahulu? Ya, para sahabat terdahulu. Maka kami mengajak kan, bagaimana kita ini gaya pola pikir kita kan, kita rubah mindset kita, cara pikir kita ya, cara pakaian kita ini bagaimana kembali ke Rasulullah SAW ya. Siapa lagi yang kalau kita tidak ikuti kalau bukan Rasulullah SAW ya, yang kelak akan bisa memberi syafaat kita ini ya. Maka ya, dari itu kita bagaimana ya, kita ajak ya, yang sudah istiqomah dalam kehidupan sunnah, hidayah untuk mengenal sunnah ini lebih mahal lagi ya. Ada juga orang diberi hidayah tapi udah hidayah untuk mengenal sunnah ini lebih sedikit lagi ya. Padahal sunnah inilah kehidupan Nabi ya. Kehidupan Nabi. Kalau kita ingin ciri mencintai Nabi, maka kita harus ikuti Nabi ya. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, sungguh ia telah cinta kepadaku, dan barang siapa cinta kepadaku maka ia akan bersamaku masuk ke dalam surga ya. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala ya, telah lahirkan kita, tidak pernah meminta menjadi umat Nabi, tidak dilahirkan Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam ya. Coba bayangkan kalau kita ini lahir dalam keadaan non muslim, Masya Allah. Seandainya kita Allah dilahirkan di Eropa, di Prancis, di Inggris, di Afrika, bagaimana nafsu kita? Maka yang patut kita syukuri, kita ini dilahirkan di Indonesia, kita lahir dalam keadaan kakek-kakek kita ini muslim, orang tua kita muslim. Ini yang patut kita syukuri ya. Dan kita tidak harus tanya bersyukur, karena kita harus agamanya harus penuh perjuangan, pengorbanan, mujahadah ya. Maka bagaimana kita lawan nafsu kita ya. Kita ini inginnya mau senang-senang saja ya. Mau ilmu nafsu, kehidupan kita, cara hidup kita ini baru nafsu ya. Padahal Rasul sampaikan ya, belum sempurna iman seorang jika gaya hidupnya tidak disandarkan seperti yang aku bawa ya. Maka kita ini pengen gaya ini ya. Gaya ini apalagi zaman sekarang ini gaul, terkenal gaul ya. Gaulisme ya. Padahal nanti kita akan menyesal ketika di akhirat ya, baru menyesal bahwa pakaian yang paling terbaik, kehidupan yang paling dicintai, cara hidup yang dibenahi adalah cara baginda Rasulullah. Insya Allah bersedia semua ya? Insya Allah kita niat amal dan sampaikan pada orang yang belum hadir dalam dunia maya ini. Bersedia insya Allah. Insya Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.